Selamat malam, para pencari kebenaran yang tersembunyi di balik bayang-bayang. Saya adalah Archivist of Nusantara Dread, dan malam ini kita akan membedah salah satu tabu paling mendasar namun paling mematikan dalam kosmologi rumah tangga Nusantara. Pamali menyapu lantai di malam hari. Bayangkan suasana ini, jam dinding berdentang 12 kali. Desa sedang terlelap dalam pelukan kabut tipis. Namun, di sebuah rumah kayu tua, terdengar suara yang seharusnya tidak ada. Srek, srek, srek. Suara lidi yang bergesekan dengan lantai papan. Bagi telinga awam, itu hanyalah suara pembersihan. Namun bagi mereka yang memahami bahasa rahasia tanah ini, suara itu adalah lonceng pemanggil bagi entitas yang seharusnya tidak diusik. Mengapa sebuah tindakan sederhana seperti membersihkan debu bisa dianggap sebagai undangan bagi petaka? Mari kita buka lembaran sejarahnya. Akar sejarah, logika di balik kegelapan. Secara historis, larangan ini berakar jauh sebelum listrik menerangi malam-malam di Hindia Belanda. Pada abad ke-18 dan ke-19, masyarakat agraris di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan hidup dalam ketergantungan pada cahaya damar atau lampu minyak yang sangat terbatas. Dalam manuskrip Primbon Jawa kuno disebutkan bahwa aja nyapu ing wayah wengi, munda angil anggone golek rejeki. Jangan menyapu di malam hari karena akan sulit mencari rejeki. Secara logis, para leluhur kita sangat pragmatis. Menyapu dalam kegelapan berarti risiko tinggi menyapu benda-benda berharga yang terjatuh, koin emas, perhiasan, atau pusaka kecil yang tidak terlihat di bawah bayang-bayang lampu minyak. Debu yang berterbangan di malam hari, di dalam ruangan yang ventilasinya terbatas, juga menjadi ancaman kesehatan paru-paru bagi penghuni rumah yang sedang beristirahat. Namun, sejarah tidak pernah berhenti pada logika fisik semata. Di Nusantara, fisik dan metafisik adalah dua sisi dari koin yang sama. Eskalasi mitos, sapu lidi sebagai senjata dan pemanggil. Memasuki era pergolakan di abad ke-19, makna sapu lidi bergeser dari sekedar alat kebersihan menjadi simbol spiritual. Sapu lidi, terutama yang terbuat dari lidi pohon kelapa atau aren yang jatuh secara alami, tibo dewe, diyakini memiliki energi tolak bala. Dalam praktik okultisme lokal, sapu lidi sering diletakkan menyilang di atas pintu atau di samping bayi yang baru lahir untuk menghalau gangguan lelembut. Lalu, mengapa menyapu di malam hari menjadi terlarang? Karena tindakan menyapu dianggap sebagai ritual pembersihan energi. Di malam hari, ketika batas antara dunia manusia dan dunia alus menipis, menyapu lantai dianggap mengganggu residu energi yang sedang beristirahat. Suara gesekan lidi di lantai dipercaya sebagai frekuensi yang mampu menarik perhatian genderuwo atau banaspati. Mereka menganggap suara itu sebagai ejekan atau tantangan. Debu yang disapu keluar pintu di malam hari bukan lagi kotoran, melainkan simbol dari rejeki yang diusir secara paksa dari perlindungan rumah. Tragedi pabrik gula Gending 1927. Salah satu kesaksian kelam yang tercatat dalam arsip pribadi seorang asisten residen Belanda di Jawa Timur menceritakan tragedi di sebuah perkebunan tebu pada tahun 1927. Seorang mandor pribumi yang sangat ambisius, sebut saja namanya Ki Wiryo, ingin mengesankan atasannya yang berkebangsaan Eropa. Ia memerintahkan para pekerja untuk membersihkan gudang utama hingga larut malam, termasuk menyapu seluruh area lantai tanah yang luas. Para pekerja tua sudah memperingatkan tentang pamali tersebut, namun Ki Wiryo bersisih. Malam itu, suara sapu lidi bersahutan memenuhi gudang. Saksi mata menyatakan bahwa udara tiba-tiba menjadi sangat dingin dan tercium bau singkong bakar yang menyengat, pertanda kehadiran entitas besar. Keesokan harinya, Ki Wiryo ditemukan kaku di tengah gudang. Anehnya, tubuhnya bersih tanpa debu sedikit pun, seolah-olah ia telah disapu dari kehidupan. Semua rejeki dan harta yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun lenyap dalam serangkaian kesialan yang menimpa keluarganya hanya dalam hitungan bulan. Masyarakat percaya Ki Wiryo telah menyapu keberuntungannya sendiri ke dalam liang lahat. Kesimpulan, mengapa teror ini tetap abadi? Hingga hari ini,
Di era apartemen beton dan lampu LED yang terang benderang, ketakutan ini tetap ada. Mengapa? Karena secara psikologis, suara sapu di malam hari memicu insting purba kita tentang keteraturan yang dilanggar. Malam adalah waktu untuk refleksi dan diam, bukan untuk menggerakkan kotoran. Teori para peneliti okultisme menyebutkan bahwa sapu adalah penghubung. Saat Anda menyapu di malam hari, Anda sedang mengaduk dimensi yang seharusnya tenang. Anda menciptakan sirkulasi udara dan energi yang memungkinkan entitas negatif untuk menumpang masuk ke dalam rumah melalui pusaran debu yang Anda ciptakan. Apakah Anda berani mengambil risiko menyapu keberuntungan Anda hanya demi lantai yang bersih? Ataukah Anda akan membiarkan debu itu diam setidaknya sampai matahari pertama menyentuh bumi? Ingatlah, di Nusantara, apa yang Anda sapu keluar mungkin adalah apa yang sebenarnya menjaga Anda tetap hidup. Ikuti terus cerita lainnya hanya di Mistik Nusa.